Teokrasi. Gereja kita menganut pemerintah teokrasi. Usul syarat boleh, tapi tidak boleh tabrak firman. Tidak boleh berbeda dengan firman. Contoh, misalnya jangan terlalu melebar. Boleh nggak kita kawin cerai? Kalau ada masalah, ada pergumulan, saudara akan didekati secara pastoral. Tapi prinsipnya kita jawab memang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi begini, tapi begitu. Ada satu bahasa yang saya tertarik, bahasanya begini. Biar tuh jemaat hati yang panas daripada tuan hati yang panas. Setuju dengan saya? Kalau saudara bilang, oh boleh Pak, sama hati yang panas. Tuhan, kalau saudara bilang tidak boleh sama hati yang panas. Jemaat yang panas, mana yang panas yang terima kasih panas. Jangan sampai buat Tuhan hati yang panas, karena gereja ini milik Dia. Jadi prinsip pemerintahan teokrasi artinya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Oleh Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan. Itu teokrasi. Demokrasi boleh. Sehubungan dengan makan apa orang? Boleh. Baju apa orang? Warna apa orang? Boleh. Tapi boleh coba itu soal ibadah, biar satu tahun orang istirahat. Boleh nggak? Tidak boleh. Kecuali Tuhan ada COVID. Orang soal COVID, orang pakai gaya online. Tetap yang prinsip tidak boleh diubah. Sebab saudara-saudara, ingat baik-baik, demokrasi itulah yang menciptakan LGBT boleh masuk gereja. LGBT dilegalkan di negara-negara liberal dan membuat ini suara dari bawah, membuat jebol ini gereja tak berdaya. Dan di tempat-tempat tertentu, maaf, pendeta dipenjara jika tidak menikahkan LGBT. Apakah itu akan kita ikuti? Karena arus itu sedang bergerak paling kurang dari selatan benua terkecil. Dan itu kalau dia merambah ke Manado, akan ada banyak orang yang akan menyerah. Tapi kita tidak, karena kita tahu kebenaran Tuhan pasti bela. Amen. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan. Oke? Jadi prinsip daripada komando kita sistemnya teokrasi. Saudara, teokrasi itu begini. Semua yang manusia satu, manusia dua, manusia tiga, apapun seleranya harus menganut teori, pendapat, kebenaran menurut apa yang Tuhan mau. Mereka semua harus ikut Tuhan. Itu teokrasi. Tapi kalau demokrasi, jadi manusia-manusianya semua ada di atas. Dan Tuhan itu ada di bawah. Ini demo. Kekuatan massa itu adalah kekuatan yang tidak mudah dibendung. Itu sebabnya ketika massa berada pada prinsip yang bertentangan dengan firman, itu akan membuat gereja bermasalah. Gereja menghadapi tantangan. Dan gereja akan menghadapi kesulitan. Tapi dari sekarang kita sudah mulai latih mindset kita. Kita tidak boleh kompromi apa yang Tuhan bilang tidak. Kita sama-sama sepakat bilang tidak. Walaupun menjalaninya tidak mudah. Menjalaninya tidak mudah. Sebab satu waktu kalau kita terbiasa ikut manusia, ikut kemauan manusia, lama-lama apa yang ditentang Alkitab diterapkan dalam gereja. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Jadi kita teokrasi atau demokrasi? Teokrasi. Yang ketiga, pola hubungan secara rohani adalah ini yang saya sudah dapati terbaik, tapi saya tidak memaksakan, ya. Di gereja ini saya tidak paksa. Pola hubungan secara rohani adalah hubungan Bapa dan anak secara rohani, fatherhood dan sonship, yang melibatkan kasih dan rasa hormat secara
timbal balik. Kebetulan ada lebih banyak yang hadir, saya jelaskan. Ya, menjadi seperti Kristus, menjadi serupa Kristus melalui misi yang dijabarkan dalam moto bertumbuh ke dalam, jangkau keluar, berjuang sampai surga. Saudara di belakang bisa lihat LCD ini, bisa? Oke, terima kasih. Jadi arah kita semua mulai dari penatua, diaken, staf, departemen, pendidik CG, kemudian tim kerja, asistensi, semua dalam rangka menjadi serupa Kristus. Tidak ada agenda lain. Kalau katakan tidak ada agenda lain. Supaya kita jadi besar seperti gereja Korea, bukan. Kita jadi terkenal seperti gereja BNP, bukan. Kita terkenal supaya seperti salah satu gereja di Indonesia yang ini bukan. Kita mau jadi serupa Kristus. Kalaupun akhirnya jadi mirip, itu bukan area kita. Area kita adalah kejar fokus menjadi seperti Kristus. Karena saya sendiri merasa sejak bervisi seperti ini, semua yang tidak penting mulai pelan-pelan itu Tuhan gunting dari kita. Tuhan gunting. Kalau cuma mencari nama, Tuhan gunting. Kalau cuma mencari popularitas, Tuhan gunting. Bukan dalam rangka apa? Karena setiap pokok anggur yang berbuah itu disiangi atau dibersihkan supaya makanan-makanan itu bisa terfokus, bisa kepada buah yang produktif. Yang pernah tanam vanili tahu itu. Vanili punya buah tertentu dipotong dalam rangka vanili yang bagus makin lebih bagus. Itu filosofi tanam vanili, tapi orang bukan vanili. Yang kelima, seluruh pelayan gereja ditempatkan gembala melalui pergumulan bertanya Tuhan. Nah ini yang sebenarnya tidak usah dikasih tahu pada saudara. Kami bertanya Tuhan untuk tugas periode baru ini itu melewati proses yang saya sudah sebutkan sampai 23 kali editing, revisi 23 kali sejak awal dirancang untuk mendukung capai visi dan misi menjadi serupa Kristus. Jadi kami tidak tiktak-tol, katakan tiktak-tol. Tiktak-tol artinya asal taruh dan asal lepas, tidak. Kami selalu bertanya Tuhan, berdoa suami istri dan merevisi ulang. Ketika dapat info baru, ada orang bilang, malah kita pas sudah mau situ kasih keluar pindah. Atau ada orang tanya mau nggak? Oh siap, langsung kasih masuk. Tiba-tiba dia bilang, aduh kita sudah nggak bisa, kasih keluar lagi. Bayangkan itu betapa jadi leader itu tidak mudah. Terus bisa juga ada yang salah paham. Siapa dia tidak diangkat? Kalau pertimbangannya bukan soal skill, pelayan tidak diangkat dalam pertimbangan pertama bukan soal skill, ya, tapi soal bagaimana kualitas hidupnya dengan Tuhan, bukan terutama skill, ya. Nanti menyusul itu. Jadi melalui pergumulan dan bertanya Tuhan untuk ditugaskan. Jadi saya yakin kalau Tuhan yang tetapkan kita, Tuhan yang akan cover kita. Amin. Tuhan akan cover gereja ini. Yes. Saudara bisa atau tidak bisa, akan jadi bisa karena Tuhan. Amin. Karena kecakapan itu ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi kerelaan untuk berkenan itu harus kita yang menambahkannya. Amin. Katakan amin. Yang keenam, demi tercapainya visi-visi serta terjadinya suasana kerjasama dan dukungan penuh pada peran gembala. Maaf, ini harus kita tahu bersama. Gembala tidak mengangkat atau menunjuk pelayan yang belum dapat memberi dukungan moral. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini contoh yang sederhana, tapi hari-hari misalnya begini. Tolong bikin ini. Dia siap. Kalau dia balik belakang, spirit itu sudah tidak bisa sembunyi, satu waktu akan terbuka. Setuju dengan saya katakan, tolong buat ini ya bro, tolong buat ini, siap, tapi di belakang. Itu spirit akan berhenti beroperasi di gereja ini. Karena seperti itu, roh seperti itu tidak punya tempat di sini. Katakan amin.
dia akan mengalami rasa panas. Spiritnya bukan orangnya. Spirit sekali lagi bukan orang, ini spirit. Dan kalau saudara-saudara misalnya lihat ada orang, kenapa dia cakap luar biasa, tetapi Tuhan tidak tempatkan dia pada tempat yang harusnya secara rekomendasi manajemen sekuler, dia cakap pendidikannya bagus, ya kan? Dia orang loyal dan loyal dalam arti misalnya ini dan lain-lain. Itu faktor yang saya ambil dari bahasa Samuel waktu Tuhan bilang manusia melihat apa yang dipermata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, sesama jemaat hanya melihat dari jauh tentang sesama jemaat, dan saudara tidak bisa tahu tentang sesama jemaat. Tapi kami semua jemaat kami tahu, karena kami ada interaksi, ada hal-hal yang mereka sampaikan, yang mereka butuh doakan, kami doakan. Tapi kami tidak boleh rahasia-rahasia pribadi mereka saya buka di depan umum mengatakan kenapa saya tidak taruh ini, taruh itu di sini, di situ, kemudian disampaikan di depan umum. Itu tidak boleh. Sehingga kalau saudara bertanya, percayalah pada kami bahwa kami menempatkan bukan karena like or dislike, tetapi oleh karena prinsip apa yang namanya perkenan Tuhan. Kalau like or dislike dalam arti suka tidak suka, ada banyak saudara. Saya tahu saudara tidak suka saya, tapi itu bukan persoalan saya. Karena persoalan saya adalah saya harus bertanggung jawab dengan saudara. Haleluya. Tuhan. Yang keberapa? 7. Semua pelayan mulai dari penentuan diakhiri sampai ke tim kerja, bekerja dengan kasih, disertai kerendahan hati, dan roh menundukkan diri pada gembala yang ditetapkan Tuhan sebagai orang tua rohani. Mari bekerja dengan kasih. Kalau dengan kasih kita tidak akan terpaksa. Kalau dengan kasih kita tidak akan membanding-banding, berhitung, atau merasa sudah capek, kita lebih baik, lebih berjasa. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, memikul beban segala sesuatu. Banyak hal tentang kasih. Karunia akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, pengetahuan akan berhenti, tapi kasih akan kekal selamanya. Saudara punya kecakapan menyanyi akan berhenti, kecakapan memain musik akan berhenti, tapi kasih akan berlanjut. Itu yang sifatnya kekal. Kemudian kerendahan hati. Orang punya skill itu baik, tapi kerendahan hati akan menolong dia untuk bertahan di prestasi. Orang yang rendah hati akan dipromosi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati mau mengikuti ketika diarahkan, mau menerima ketika ditegur. Haleluya. Haleluya. Roh penundukan diri. Saudara, penundukan diri kepada saya, kepada gembala, bukan karena saya, tapi saya menunjukkan diri kepada orang tua rohani saya, kepada gembala saya dulu. Itu betul-betul murni saya belajar karena Tuhan. Karena saya banyak kali bertemu begini saudara. Waktu saya jadi pengajar, saya sudah sekolah teologi, gembala saya belum atau tidak. Ada banyak yang saya tahu salah, tapi saya tidak melawan dia. Apa yang kecuali dosa, ya? Kecuali dosa kita tidak boleh manggut-manggut. Saya tahu salah, tapi karena memang saya ada di bawah otoritas, saya mengerjakannya sampai saya ditanya, bagaimana sih sebenarnya ini? Saya bilang sebenarnya itu tidak boleh begitu. Contoh. Tapi kalau contoh ini semua mendiskreditkan orang. Haleluya. Penundukan diri adalah sebuah karakter. Ulangi, penundukan diri adalah sebuah karakter. Saudara boleh menyatakan penundukan diri dengan cara ya baik di depan maupun di belakang tetap sama. Soal ini integriti atau integritas. Di depan maupun di belakang tetap sama. Haleluya. Ciri-ciri orang yang tidak menundukkan diri itu begini. Di depan dia, tapi di belakang dia
atau di depan dia sekaligus batin, kaum batin, berdiskusi, berdebat di dalam hatinya sendiri, menggerutu, tidak setuju, kemudian membahasnya dalam hati dan mencari teman untuk membahas apa yang dia tidak setuju. Itu namanya yang orang bilang, oh, kita baru share dengan dia. Hati-hati kalau saudara membicarakan tentang yang saudara tidak suka tentang orang lain, itu bukan share, itu gosip. Itu beda ya. Share itu menguatkan, mengambil contoh baik tentang orang lain atau contoh baik tentang diri sendiri, digunakan untuk menguatkan orang lain. Tapi kalau orang lain sudah cerita dalam rangka kita kelihatan jadi lebih benar, dan orang lain juga bilang kita ada sama, kita ada rasa atau pemimpin itu begini, itu bukan sharing, itu namanya gosip. Gosip itu isinya bisa benar, bisa salah isinya. Tapi tujuannya adalah, kalau saudara ada dalam sebuah sistem, itu namanya pendudukan diri yang bermasalah. Ada bagian saudara tidak mengerti seluruhnya karena memang tidak bisa diberitahu seluruhnya. Mengerti? Yang paham bilang paham. Ada bagian yang kami tidak boleh beritahu seluruhnya karena ada rahasia pelayanan. Nah, rahasia pelayanan itu ada, minta maaf ya, ada informasi yang sudah puluhan tahun yang ada pada saya, yang saya tidak pernah buka pada siapapun kecuali pada istri. Saya tidak pernah buka sampai hari ini. Orang-orang, keluarga-keluarga punya rahasia yang pernah mereka sharing dengan saya minta solusi, saya tidak pernah buka pada siapapun. Ditanya pun saya tidak akan bilang, karena itu rahasia pelayanan. Jadi jalan keluarnya adalah silakan saudara lakukan pelayanan dengan penundukan diri. Dan selama ini saya lihat sudah, kalau pakai angka dari 1 sampai 100 mendekati 90 ke atas penundukan diri di gereja ini. Sebabnya mulai berdampak. Sebab kalau kita memberi penundukan diri kepada orang di atas kita, maka kita akan menuai orang di bawah kita akan menundukkan diri pada kita. Setuju dengan saya? Katakan amin. Amin. Jadi saya memiliki orang tua rohani, apapun yang dia buat saya tidak pernah komplain. Apa bilang begini loh, masa begitu, kenapa begini? Yang saya tahu begini, yang saya tahu begitu. Apalagi kalau kita lebih pintar dari orang tua kita, wah, kita orang tahu di bidang ini, orang tua kita tidak tahu. Saya tidak pernah lakukan itu. Saya bilang pada saudara-saudara sedestri saya, itu bukan domain saya, itu bukan domain kita. Ngomongin orang di atas kita itu bukan domain kita. Kecuali mereka minta pendapat. Oh, begini. Itu sebabnya mempersiapkan umat yang lain, akhirnya ujungnya jadi salah penyambung. Karena orang di dalam tidak ada pendudukan diri. Mengapa perlu ada pendudukan diri? Supaya kita tidak jadi salah penyambung. Di salah penyambung tidak butuh pendudukan diri loh. Silakan, siapa kuat, siapa jago, siapa hebat, siapa kaya, menyeloi, silakan. Dan rivalitas itu tinggi sekali di sana. Persaingan, perselisihan, perpecahan, dan orang bersaing negatif di salah penyambung itu sangat kentara. Dan setiap orang bisa memakan orang, tapi di rumah Tuhan tidak. Karena kita sedang mempersiapkan satu umat yang nah, dalam rangka mempersiapkan gereja menjadi suatu umat yang layak, pendudukan diri harus jalan. Saya kasih contoh. Pendudukan diri seorang jemaat dengan seorang pendeta dengan pendudukan diri seorang anak dengan seorang bapak, mana yang lebih potensial, yang lebih kualitas? Pendudukan diri anak dengan pendudukan diri anggota gereja. Saya mendapatkan kesimpulan, setelah ada secara rohani hubungan itu anak dan bapak, maka hubungan pendudukan itu lebih mudah kalau saya itu anak. Karena di dalam itu ada tercampur rasa hormat. Sudah tidak mungkin menghormati, sudah tidak mungkin menundukkan diri pada orang yang saudara tidak hormati. Ulangi, sebutkan 2 kali. 2, 3. Saya tidak bisa menundukkan diri pada orang yang saya tidak
tidak hormat kita? Kenapa seseorang tidak tunduk diri pada kita? Karena mereka tidak hormat kita. Kenapa orang tidak bisa tunduk pada Tuhan? Kenapa? Karena mereka tidak hormat Tuhan. Kenapa orang bisa datang terlambat tanpa alasan? Bisa setiap ibadah, kecuali dia pelayanan selalu ada. Tapi kalau tidak pelayanan terlambat, terus terlambat. Kenapa? Karena hormatnya bermasalah. Saudara tidak bisa sembunyikan rasa hormat. Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang tahu hati kita. Dan kita maklum setiap orang ada acara yang penting, ada tugas. Tapi kalau sudah jadi karakter itu masalah. Jadi karakter dalam arti bagi dia biasa saja. Kata biasa saja menunjukkan ketiadaan hormat. Ketiadaan hormat itu menghilangkan perkenanan. Akhirnya kita tidak menjadi rumah Tuhan, tapi menjadi sarang penyamun. Memang saudara, dalam konteks kita untuk melatih orang, berjadi pengalamannya, tidak semua orang yang dilatih polisi lulus jadi polisi, betul? Karena ada orang dalam pelatihan gugur, masih dalam pelatihan. Tidak semua orang dalam seleksi menjadi polisi. Dan itu adalah sifatnya alamiah. Jadi ada orang ketika tidak tahan itu merasa seperti tersiksa. Tapi kalau kita mau, kita tidak akan tersiksa. Katakan amin. Kalau kita suka walaupun berat, kita pasti tidak akan merasa tersiksa. Tapi kalau kita tidak mau, kita akan merasa tersiksa. Kita mau menundukkan diri, itu akan indah. Tapi kalau kita tidak mau, karena tidak ada rasa hormat, akan terasa berat. Menundukkan diri makin ringan kalau kita memiliki rasa hormat. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Sama-sama haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya. 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 Saya beriman satu saat kita akan menjadi sebuah kumpulan umat yang layak. Dan kalau jadi umat yang layak itu soal berkat bukan masalah. Soal materi bukan masalah. Soal jiwa-jiwa bukan masalah. Soal mujizat bukan masalah. Banyak orang kejar mujizat, tetapi menjadi umat yang layak itu dilupakan. Kalau pelayanan apapun itu baik. Saya tidak anti pelayanan. Tapi pelayanan tetap tanpa mengupayakan gereja menjadi satu umat yang layak, akan banyak orang akan menyesal. Akan ada banyak orang akan bilang begini, kalau kita tahu dari dulu begini, sia-sia dari perjuangan. Karena orang akan kecewa. Tanpa menjadi serupa Kristus, orang akan kecewa. Halo, tanpa menjadi serupa Kristus, gereja akan berantakan. Ya, sekali lagi, tanpa menjadi serupa Kristus, gereja akan berantakan. Kenapa berantakan? Karena akan tidak ada arah lain selain akan jadi sarang penyamun. Berapa banyak gereja yang saya sudah tahu, mereka di dalam saudara-saudara tidak beda dengan sarang penyamun, karena saling menyakiti, kepahitan di dalamnya. Jalan terus, tapi ibadah jalan terus. Tapi kepahitan yang luar biasa. Sakit hati, orang kaya dihormati, orang miskin diabaikan, atau sebaliknya orang miskin disayangi, orang kaya diabaikan. Karena kan tidak selalu satu sisi. Oke, yang ke-8. Dalam sistem atau prinsip leadership kita, gembala mengangkat, menunjuk, mengarahkan, menempatkan, membimbing, menertibkan, mendisiplinkan personil pelayan gereja. Saudara, Oke. Model pengambilan keputusan gembala mengacu dan berdasar pada firman Allah, visi dan misi gembala. Contoh, kita mengangkat pelayan altar bukan berdasarkan dia tahu nyanyi saja. Setuju? Ya. Halo. Kalau ada penyanyi pop datang sini, dia masih hidup seperti itu, dia jago nyanyi. Sudah tanya, gembala keputusan yang tak angkat dia. Kalau gembala angkat dia, gembala dia tak angkat. Betul? Karena prinsipnya harus mengacu pada firman Allah, firman Tuhan. Sekali lagi saudara, tidak mudah, tapi kita punya visi mempersiapkan satu umat yang layak menjadi rumah Tuhan. Jadi bukan
seperti tidak ada pemimpin, bukan? Salam penyambut apa ada pemimpin? Tidak ada, semua memimpin, semua mengatur diri sendiri, semua menurut maunya sendiri. Kalau gereja pakai terapan ini yang gereja yang Tuhan bilang kamu tidak panas tidak dingin, suam-suam. Gereja Laodikia itu ciri-ciri apa? Apa? Lau-lau. Maksud ciri-ciri lau-lau itu apa? Tidak panas. Tidak, itu definisi. Ciri-ciri lau-lau apa? Dia campur dengan dunia, dia semangat, dengan Tuhan juga dia semangat, akhirnya terbagi. Saudara, kalau kita lebih bergairah pada firman, itu bukan lau-lau. Ya. Katakan amin. Amin. Kalau saudara jalan-jalan santai, mandi pantai, saudara ke tempat-tempat hiburan bergairah, dan saudara bisa investasi waktu di sana dengan membuang biaya, saudara bisa seperti itu, saudara bergairah. Sementara ibadah selalu selalu tidak seperti yang Tuhan mau, itu namanya suam-suam. Dan akibat dari suam-suam, saya sudah ulang-ulang, saya tidak ada tujuan lain selain kita menjadi sebuah umat yang layak. Perlu ada pengarahan leadership supaya kita tidak jadi sarang penyambung. Kalau kita jadi gereja Laodikia, akibat akhirnya adalah kalau kita jadi jemaat Laodikia, akibat akhirnya adalah Tuhan akan memuntahkan kita. Kenapa seseorang muntah? Karena dia mual dengan apa yang masuk pada yang di mulutnya. Saya tidak mau saudara kita dimuntahkan oleh Tuhan. Saya kerja keras dalam arti bukan sesuatu apa, karena saya berpikir saya jadi gembala ini, kalau seandainya saya punya panggilan jadi gembala dan saya hanya menikmati berkat-berkat karena saya gembala, saya akan menjadi gembala upahan. Saya tidak mau jadi gembala upahan. Di gereja salam penyambut yang salah dibiarkan, betul? Di gereja yang salah penyambut, saudara buat salah tidak ditegur, karena saudara punya perasaan akan dijamin. Bagi saya yang paling penting, jangan Tuhan hati yang panas. Haleluya. Jangan Tuhan hati yang panas. Lebih baik Tuhan hati yang panas daripada Tuhan hati yang panas. Karena waktu Tuhan hati panas, saudara dan Gomora rata tanah. Betul? Jangan buat Tuhan hati panas. Jadi kami mengambil keputusan harus berdasarkan firman. Minta maaf ya, ada orang yang saya hubungi langsung dan kami sharing bahwa oleh karena satu dan lain hal di pelayanan kita terbatas oleh karena 1-2 poin ini, dan puji Tuhan mereka menerima, dan saya angkat jempol ke orang seperti ini. Kenapa? Standar kita bukan apa yang manusia mau. Standar kita bukan apa yang orang bilang boleh stop pak. Kita punya standar adalah firman. Kalau firman bilang boleh. Karena yang kita kejar adalah berkenan. Kayaknya kita cuma satu materi, padahal saya siapkan 3. Bisa ya. 11. 10, sorry. Ini yang saya arahkan ke CG, departemen, kemudian semua yang berkegiatan soal khotbah. Gembala bertanggung jawab atas siapa yang berkhotbah, mengajar, memimpin acara, melayani altar, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat CD dan departemen-departemen. Artinya, saudara, di gereja kita, contoh di CG, penatua, diaken, pemilik CG, itu bisa melayani di cell group. Tapi kalau yang dari luar, itu harus koordinasi dari gembala. Boleh atau tidak? Karena begini, saya dapat di sebuah ajaran, saudara benar atau salah, saudara tolong bantu saya. Benar atau salah ini? Jadi untuk pelayanan firman, untuk yang sudah di jemaat kita, penatua, diaken, penilik atau mantan penilik, semua boleh. Tapi arahnya harus serupa Kristus. Dari luar saya belum izinkan karena saya harus menimpang ajaran, itu repot. Tahu menimpang ajaran?
mau rapi-rapikan, apalagi kalau saudara bilang amin. Makanya kalau orang yang berbeda arah menjadi serupa Kristus, maaf saya pribadi tidak lantas langsung bilang amin, karena kalau dia tidak seperti yang serupa Kristus punya tujuan, dia tidak akan pernah saya aminkan. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi apa yang saya jelaskan ini, kalian perlu tahu supaya kita punya prinsip sama ya. Tidak boleh arahnya bukan serupa Kristus. Oke? Supaya adil, saya ulangi lagi bahwa setiap orang pelayan di gereja ini harus menghormati Tuhan. Ya. Saya katakan sekali lagi, kan sudah berapa kali orang datang saya bilang, tiap anggota pelayan di gereja ini harus menghormati Tuhan. Amin. Caranya adalah menghormati soal waktu. Soal waktu dihargai dalam hal datang ibadah. Sekali lagi, tidak mungkin Anda menghormati Tuhan kalau Anda tidak menghargai waktu Tuhan. Haleluya. Nada haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan, karena ini bagian saya sudah gumuli bertahun-tahun. Jangan biasakan terlambat. Jangan jadikan kebiasaan terlambat. Setuju atau tidak setuju dengan saya kasih tahu ini roh yang harus kita bersihkan, bukan orang ya. Ini roh, katakan roh. Kalau saudara boleh datang tepat waktu, saudara datang terlambat, itu roh yang harus kita bersihkan. Karena ini untuk mempersiapkan satu umat yang lain, bukan sarang penyambung. Dan saya tidak bermaksud apa-apa, saya cuma ingin menjadi seorang orang tua rohani yang mengingatkan apa yang harus diingatkan. 11. Periode pelayanan kita akan berjalan sampai selama 2 tahun. 2 tahun, kalau Tuhan berkenan lanjut lagi atau bisa direvisi. Jadi tidak terlalu penting. 12. Pelayan-pelayan selama periode berjalan dapat diganti atau ditambahkan menurut kebutuhan gereja dan untuk selalu mendapatkan perkenanan Tuhan. Pada periode lalu ada departemen yang diubah, diganti karena alasan yang saya jelaskan tadi. Diubah, diganti karena alasan. Karena saya tidak ingin ada jemaat yang bilang begini, gembala sudah tahu salah, gembala tidak disiplinkan. Gembala sudah tahu salah, gembala tidak disiplinkan, atau gembala diamkan saya. Saya tidak mau ada orang yang ngomong begitu. Kita harus revisi jika memang perlu direvisi. Yang mungkin terakhir ini, setiap pergumulan jemaat akan disiasati berdasarkan kasih Kristus. Teguran, disiplin, pengampunan, rehabilitasi kalau mau dipulihkan lagi, reposisi berdasarkan pola hubungan Bapa dan anak secara rohani. Sudah masih bersemangat bersama saya? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi berdasarkan kasih, tidak boleh di antara kita istilahnya kalau ada masalah, kita berdasarkan rasa tadi saya bilang like or dislike. Kita harus berdasarkan kasih. Selama masih boleh dipulihkan, direhabilitasi, kita pulihkan. Kalau sudah tidak bisa, biarlah bagian Tuhan. Ini masih ada. Udah. Nah ini masih boleh. Ya. Jadi sesi 1 ini banyak sekali. Yang ke-14, sama-sama kita baca 2-3. Gembala 2-3. Gembala mulai 2-3. Gembala dapat menerima saran, usul dan jemaat dengan kesediaan hati dari jemaat bahwa usul dan saran realisasinya akan tergantung pada pertimbangan iman gembala. Ini sisi teokrasi yang ada unsur demokrasi. Jadi tidak total teokrasi, dalam arti jemaat tidak didengar. Ada banyak yang sudah usulkan yang ketika ditimbang dapat diterima dan kami menerapkannya. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Yang jadi sudah terakhir. Katakan terakhir di sesi ini.
Semua program gembala bersifat progresif, karena di saat-saat tertentu dapat saja terjadi perubahan. Jika gembala mendapat petunjuk terkini dari Tuhan. Ada beberapa yang Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat, kita sudah tidak lagi. Salah satu contoh, tapi tidak usah dicontohkan itu. Ada beberapa yang saya sudah tidak kerjakan lagi, tapi nanti kalau sudah tanya saya akan berikan contoh secara perorangan. Tidak lagi dikerjakan karena setelah ada petunjuk terkini ternyata itu tidak efektif. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Keep strong and accurate. God bless you all. Hallelujah.